setelah Bapak jadi nanti, karena ulama berijtima mendukung Bapak, alam gaib pun mendukung. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan supaya memilih pasangan aman. Terciduk, Ustadz Tonggos ketemu Prabowo, Denny Siregar sindir habis-habisan. Awas kena tipu mimpi lagi Om Wowo, auto sujud syukur halu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Padahal Somad ini sudah didaulat sebagai ustadz oleh sebagian warga. Dan sebagai ustadz seharusnya Somad bijak melihat situasi yang ada. Apalagi Somad sudah berjanji bahwa dia tidak akan terlibat dalam dunia politik. Tetapi janji tinggal janji. Somad dengan entengnya melipat lidahnya kembali. Dia dengan terang-terangan memilih Ahyar dan berkampanye untuknya di dalam sebuah video. Dan seperti biasa, bumbu-bumbunya adalah ayat memilih pemimpin muslim yang amanah. Dan salah satu yang saya kumpulkan para pakar, salah satu adalah memberi makan siang dan susu gratis untuk semua anak dan murid di sekolah. Calon pemimpin itu harus kita tahu rekam jejaknya. Apakah hitam atau tidak, berdarah atau tidak, bisa kerja atau tidak, pakai isu identitas untuk menang atau tidak. Karena rekam jejak adalah penentu keputusan kita. Dan program-program yang selalu bicara gratis itu biasanya nggak akan terrealisasi. Karena untuk menjadikan sebuah kebijakan gratis itu biasanya akan menjadikan rakyat bahkan negara sebagai korban. Itulah kenapa saya ketawa waktu dengar Prabowo menjanjikan makanan gratis untuk anak dan ibu hamil. Kalau dihitung-hitung, ada 30 juta anak prasekolah di Indonesia dan ada 77 juta ibu hamil. Mereka semua mau dikasih makan gratis kalau Prabowo jadi presiden. Itu janjinya dia. Tahu berapa beban biayanya? Hitung-hitungan yang paling rendah saja, negara harus keluarkan uang sampai 400 triliun rupiah. Pegiat media sosial Denny Siregar membagikan sebuah foto yang memperlihatkan momen ketika Ustadz Abdul Somad alias Uwas bertemu dengan Prabowo Subianto. Dalam unggahannya terkait foto Uwas bertemu Prabowo itu, Denny Siregar melontarkan sindiran telak terhadap pendakwah kondang itu. Denny Siregar lewat narasi postingannya mempertanyakan keberadaan Ustadz Abdul Somad saat ini. Pasalnya, kata dia, sosok Uwas biasanya muncul menjelang Pilpres. Ia pun menduga pendakwah populer di Indonesia itu yang pernah dideportasi Singapura sekarang ini sedang ditiarapkan sementara. Sebagai informasi, foto saat Prabowo bertemu dengan Uwas yang diunggah oleh Denny Siregar terjadi kala momen Pilpres 2019 silam. Kala itu, Prabowo yang menjadi capres melawan Jokowi bertemu dengan Uwas dan berbincang soal Pilpres 2019. Uwas kepada Prabowo ketika itu bercerita soal pengalamannya berceramah di berbagai daerah. Menurut Uwas, jemaah kerap menunjukkan salam dua jari yang merupakan nomor urut Prabowo di Pilpres 2019. Sementara Prabowo saat bertemu dengan Uwas meminta saran terkait pencalonannya di Pilpres. Uwas pun berpesan agar Prabowo tabah dan kuat serta menyerahkan kepada Allah. Melihat peristiwa itu dengan apa yang disampaikan Denny Siregar, sepertinya Uwas akan menjatuhkan dukungannya lagi kepada Prabowo karena fakta ditiarapkannya itu bisa saja terjadi dan benar untuk membuat citra Prabowo baik seolah jauh dari kadrun. Karena selama ini Prabowo ini memang dikenal dekat dengan kelompok-kelompok yang membenci pemerintah dan menyuarakan paham khilafah. Jika memang benar Uwas menjatuhkan dukungannya kepada Prabowo, maka satu persatu pentolan kadrun itu sudah mulai muncul ke permukaan. Apakah munculnya Uwas ini sebagai bentuk manifestasi mimpinya di tahun 2019 silam soal Prabowo jadi presiden? Hubungan Uwas dan Prabowo memang sudah terjalin erat. Uwas cukup kentara memperlihatkan keberpihakannya kepada kelompok PA212 yang suka atau tidak suka namanya dikaitkan dengan Prabowo di Pilpres 2019.
Sebagai seorang pesohor tokoh agama, semua orang tahu jika UAS adalah seorang dosen. Saking aktifnya UAS berceramah dan seringnya mengkritik bahkan mengejek-ngejek presiden, orang mungkin berpikir dia adalah mantan dosen karena keaktifan dan keberaniannya memperlihatkan dukungannya kepada Prabowo Subianto kala itu. Bahkan saking loyalnya dan obsesi UAS tentang Prabowo menjadi presiden, UAS bahkan bilang pernah bermimpi 5 kali bertemu Prabowo. Jadi untuk mendapatkan basis suara, bisa jadi Prabowo akan menaikkan lagi UAS. Begitu juga dengan UAS, juga akan berusaha mendapatkan panggung lewat pengusungan Prabowo. Maka dari itu bisa jadi munculnya UAS di kubu Prabowo akan semakin nyata dan agama lagi-lagi akan menjadi bahan untuk politik. Menjadi ulama yang benar-benar ulama itu memang tidak mudah, apalagi dalam suasana politik yang penuh dengan intrik. Seorang ulama perlu berhati-hati, kalau tidak hanya tampak bahwa agama hanya dijadikan alat untuk mendukung seseorang dalam upaya meraih kekuasaan. Kita sudah saksikan jika Prabowo pada Pilpres 2019 dari awal sudah menunggangi agama dalam politiknya. Umat dikerahkan dengan sangat masif dan tujuannya adalah kekuasaan. Tak ada yang bisa memungkiri kalau Prabowo itu dari Orde Baru. Orde yang melahirkan tumbuh suburnya KKN sehingga kerusakan pada bangsa ini begitu sangat mengerikan. Kalau tidak segera dijatuhkan, entahlah. Barangkali sekarang lain lagi ceritanya. Indonesia mungkin tinggal nama saja yang setiap daerah bisa minta memisahkan diri. Dan ini akan kacau. Negara luar bisa turut campur. Lagi-lagi akan memanfaatkan keterpecahan untuk negara mereka. Kekayaan alam Indonesia akan dikuras habis. Maka dari itu dengan bergabungnya UAS akan menambal rencana bejat Prabowo itu. Bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran, The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija, baru sekali jajal langsung ambruk, Anies malah salahkan dan bahayakan supporter, kopla. Karena Jackmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi.
Akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?